Apakah Allah SWT sama dengan YHWH? Untuk mengetahui barang asli atau barang palsu, jangan melihat hal yang sama, tetapi lihatlah dari perbedaannya, karena barang palsu akan kelihatan mirip dengan barang yang asli jika hanya melihat bungkus atau casingnya, labelnya, warnanya dan modelnya. Kalau untuk mengenal apakah barang itu palsu, maka lihatlah isinya, komponennya, fungsinya, dan yang lain. Tuhan seluruh alam memang hanya ada satu, yaitu Tuhan Musa dan Harun, Allah Bani Israel, tetapi banyak makhluk goib dan benda lain yang dipertuhankan manusia karena dianggap memberi perlindungan, kekayaan, kekuatan dan kesehatan. Ada banyak agama di bumi ini, agama hasil usaha dan pemikiran manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, lalu mereka memuja patung dan benda lainnya sebagai pengantara kepadanya, dan mereka berbuat baik kepada sesama, supaya kelak Tuhan memberi kekayaan, kedamaian, keselamatan dan lain-lain. Tetapi berbeda dengan Allah Israel, Tuhan sendiri yang datang kepada manusia melalui seorang utusan untuk memberi kabar dan petunjuk, supaya manusia memperoleh keselamatan. Dengan demikian, apakah Tuhan setiap agama sudah pasti sama? Tentu tidak. Iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Oleh karena itu, hati-hati untuk mengatakan bahwa sesembahan umat Islam yang disebut Allah SWT adalah pribadi yang sama dengan Allah Israel bernama YHWH. Berikut ini ada channel bernama Warta Kabar Baik, channel seorang beragama Kristen Unitarian bernama Frans Donald yang mengatakan bahwa Allah SWT yang disebut di Al-Quran adalah pribadi yang sama dengan Tuhan YHWH. Mari kita dengar penjelasannya. Judul TikTok, Allah SWT sama dengan YHWH. Apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang di dalam Alkitab disebut sebagai Yod-Heh-Vav-Heh atau Yahweh atau Yehovah atau Hashem? Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah yang maha tinggi dan maha mulia. Oke, langsung aja cek ayatnya di Alkitab, kitab Yesaya pasal 57 ayat 15. Yahweh yang dimaksud di sini disebut sebagai yang maha tinggi dan maha mulia. Nah, jadi jelas ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah yang maha mulia dan maha tinggi, itulah juga Yahweh atau Yehovah atau Hashem yang tertulis di dalam Alkitab. Apa yang dilakukan oleh sahabat kita ini adalah ilmu cocoklogi berdasarkan makna kalimat SWT, yaitu Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya maha suci dan maha tinggi. Dia juga membahas ini di videonya yang berjudul Allah di Alkitab YHWH sama dengan Allah di Al-Quran, Allah SWT, ini fakta kitab suci. Agama Islam mengatakan bahwa nama Tuhan mereka adalah Allah, bukan YHWH. Jika namanya saja sudah berbeda, apakah Allah SWT adalah pribadi yang sama dengan Tuhan YHWH? Tuhan YHWH memisahkan gelap dari terang, sedangkan Allah SWT memasukkan malam ke siang dan sebaliknya. Dengan demikian, apakah Allah SWT adalah pribadi yang sama dengan Tuhan YHWH? Wahyu Allah SWT di Quran Surah An-Nisa ayat 157-158 dikatakan bahwa Isa Al-Masih tidak mati di salib tetapi langsung diangkat ke sorga. Sedangkan Injil mengatakan bahwa Yesus mati di salib dan bangkit di hari ketiga. Selama 40 hari setelah bangkit, Yesus masih sering bertemu dengan murid-muridnya. Hari ke-40 baru Yesus naik ke sorga. Dengan demikian, apakah Allah SWT adalah pribadi yang sama dengan Tuhan YHWH? Wahyu Allah SWT di Quran Surah Ali Imran ayat 59 dikatakan bahwa perumpamaan penciptaan Isa Al-Masih sama seperti penciptaan Adam yang diciptakan dari tanah dengan mengatakan, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sedangkan Injil mengatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus dan menjadi manusia, artinya yang terjadi adalah perubahan wujud. Dengan demikian, apakah Allah SWT adalah pribadi yang sama dengan Tuhan YHWH? Tuhan YHWH adalah pribadi yang berfirman secara langsung, sedangkan Allah SWT adalah sosok yang hanya ada di belakang tabir. Dan kepada Adam,
Ibrahim, Ishak dan para nabi dari Bani Israel. Dia juga berfirman secara langsung. Apakah pribadi Allah yang berfirman secara langsung adalah sama dengan pribadi Allah SWT yang tidak berfirman yang hanya ada di belakang tabir? Yang dimaksud dengan Allah SWT oleh umat Islam saat ini adalah ilah sesembahan leluhur orang Arab. Hal ini terlihat pada Quran Surah As-Zukhruf ayat 87, Quran Surah Luqman ayat 25, Quran Surah Az-Zumar ayat 38 dan lain sebagainya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Quran Surah Luqman ayat 25. Dan sungguh, jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Az-Zumar ayat 38. Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah, dan seterusnya. Dari ayat-ayat ini sangat jelas terlihat bahwa yang mereka anggap sebagai Allah SWT adalah ilah yang mereka yakini sejak dahulu, yaitu yang mereka sembah melalui patung Dewa Hubal di Ka'bah. Apakah leluhur Muhammad dan kaum orang Mekah sudah mengenal Tuhan YHWH di zaman jahiliyah? Bukankah Tuhan YHWH berfirman bahwa bangsa Israel adalah suatu bangsa yang disebut sebagai anaknya yang sulung? Sedangkan Muhammad sendiri telah menyatakan sikap untuk menolak apa yang mereka sembah dari dulu sebagai Tuhan, karena telah beriman kepada Tuhan ahli kitab dan kepada Taurat dan Injil, sebab sosok yang dianggap sebagai Tuhan oleh kaum leluhurnya hanya berdasarkan anggapan mereka. Penolakan Muhammad ada tertulis di Quran Surah An-Najm ayat 23, Quran Surah Al-Mu'min ayat 66, Quran Surah Al-An'am ayat 56, Quran Surah Yusuf ayat 40, dan lain sebagainya. Quran Surah An-Najm ayat 23 mengatakan, itu, Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya, mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya, padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Tuhan mereka yang dimaksud adalah Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, Tuhan Bani Israel. Di Quran Surah Al-Mu'min ayat 66 dikatakan, katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Maksud dari keterangan-keterangan dari Tuhanku adalah petunjuk yang ada di dalam Taurat dan Injil. Di Quran Surah Al-An'am ayat 56 dikatakan, katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk. Di Quran Surah Yusuf ayat 40 dikatakan, apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu, keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah SWT adalah pelindung tempat penyembahan berhala. Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Ayat ini mengisahkan bagaimana Allah SWT melindungi Ka'bah dari pasukan bergajah. Tentang pasukan bergajah. Pasukan bergajah adalah pasukan yang dipimpin panglima perang yang berkuasa di Yaman, yakni Abrahah yang berasal dari Habsah atau Ethiopia yang ingin menghancurkan Ka'bah di Makkah. Namun, sebelum pasukan Abrahah mencapai Ka'bah, Allah SWT menunjukkan kekuasaannya dengan menghancurkan mereka. Kisah ini terjadi antara tahun 570 dan 571 Masehi dan dikenal sebagai Tahun Gajah, dan juga tahun ini menjadi tahun kelahiran Nabi Muhammad.
Berdasarkan sejarah Islam, sebelum Muhammad mulai menyebarkan agama Islam di Mekah dan Madinah yaitu tahun 610 Masehi, orang-orang Mekah adalah penganut agama pagan, yang mana Ka'bah adalah tempat untuk menyembah berhala Hubal sebagai Allah mereka dan Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat sebagai anak-anak Allah. Jadi dapat dipastikan bahwa sebelum tahun 610 Masehi, Ka'bah adalah tempat pemujaan kepada berhala-berhala. Kalau Allah SWT melindungi Ka'bah sebagai tempat penyembahan berhala Hubal dari pasukan bergajah, tentu dia adalah ilah berhala tersebut, bukan Tuhan YHWH. Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4. Surat Quraisy ini memberitakan bahwa Ka'bah adalah tempat kebiasaan orang-orang Quraisy menyembah Tuhannya. Pengertian tentang kebiasaan berarti sudah dilakukan sejak lama, atau dapat disebut sebagai tradisi mereka sejak dahulu. Penghancuran berhala di Ka'bah baru terjadi di akhir kenabian Muhammad yaitu tahun 630 Masehi, jadi sangat jelas bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy di Ka'bah adalah tradisi penyembahan berhala. Dari Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4 ini kita bisa paham bahwa yang dianggap sebagai Allah SWT adalah Dewa Hubal yang mereka sembah di Ka'bah melalui patungnya sejak zaman jahiliyah. Apakah Tuhan YHWH adalah pribadi yang mau disembah melalui patung-patung berhala? Dari Quran Surah Al-Fil ayat 1-5 dan Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4 kita akan mengerti dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan Allah SWT oleh agama Islam adalah ilah berhala Bani Quraisy yang disembah melalui berhala Hubal di Ka'bah sejak dahulu. Di kitab Keluaran 20 ayat 4-5, Allah berfirman kepada Musa, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku." Dari kitab Keluaran 20 ayat 4-5 sangat jelas kelihatan bahwa Tuhan YHWH sangat anti bahkan akan murka kepada orang yang menyembah berhala, sedangkan Allah SWT justru melindungi tempat penyembahan berhala. Dengan demikian, apakah pribadi yang disebut sebagai Allah SWT yang dimuliakan melalui berhala itu adalah Tuhan YHWH? Sebenarnya masih banyak perbedaan yang lain yang bertolak belakang dengan sifat-sifat yang ditunjukkan Tuhan YHWH di Alkitab, antara lain beberapa perbedaan karakter antara Allah SWT dan Tuhan YHWH. Allah SWT adalah sosok pembinasa manusia. Silahkan baca Quran Surah Fatir ayat 15-16, Quran Surah Al-An'am ayat 133. Allah SWT yang disebut di Quran Surah An-Naml ayat 4 adalah sosok yang sama dengan yang disebut di Quran Surah Al-Hijr ayat 39, Quran Surah An-Nahl ayat 63, Quran Surah Al-An'am ayat 43, Quran Surah Al-An'am ayat 137, Quran Surah Al-Anfal ayat 48, Quran Surah At-Taubah ayat 37, Quran Surah An-Naml ayat 24, Quran Surah Al-Ankabut ayat 38, dan lain-lain. Silahkan baca sendiri di Al-Quran. Allah SWT yang disebut di Quran Surah Al-Maidah ayat 14 dan 64 adalah sosok yang sama dengan sosok yang disebut di Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Silahkan baca di Al-Quran. Surga yang ditawarkan Allah SWT adalah kepuasan birahi bersama bidadari. Sedangkan surga yang dijanjikan oleh Tuhan YHWH bukan soal nafsu birahi, tetapi hidup seperti malaikat di sorga. Allah SWT sangat memperhatikan jin, sedangkan jin adalah iblis yang diusir Tuhan YHWH dari sorga. Allah SWT yang disembah umat Islam itu adalah sebaik-baik pembuat tipu daya dan Allah yang menyesatkan. Allah SWT mengutus setan-setan kepada orang kafir, sedangkan Tuhan YHWH ingin menyelamatkan orang berdosa dan tidak pernah mengutus setan, kecuali memberi izin mencobai umatnya yang beriman. Allah SWT di agama Islam menjadikan jin sebagai bagian dari agama Islam dan Muhammad sebagai rasulnya.
Apakah Tuhan YHWH pernah berfirman bahwa jin juga beriman kepada Taurat dan Injil, dan jin menjadi bagian dari umat Yahudi dan Kristen yang ingin diselamatkan? Muhammad dahulunya memang mengajarkan Allah Israel, sebagaimana sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Silahkan baca Quran Surah Yunus ayat 90, Quran Surah Taha ayat 14. Tuhan seluruh alam adalah Tuhan Musa dan Harun. Silahkan baca Quran Surah Al-A'raf ayat 121-122, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 47-48 dan Quran Surah Al-Qasas ayat 30. Muhammad dan pengikutnya beriman kepada Taurat dan Injil dan Tuhannya satu. Silahkan baca Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Agama Tauhid adalah agama yang mengajarkan Isa sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 91-92 dan Quran Surah Al-Mukminun ayat 50-52. Isa Al-Masih adalah Tuhan. Quran Surah An-Nisa ayat 171-174, Quran Surah At-Taubah ayat 31, Quran Surah Az-Zukhruf ayat 61, Quran Surah Ali Imran ayat 45, dan lain-lain. Tetapi selama 12 tahun dia berdakwah di Mekah hanya sedikit yang percaya kepadanya, bahkan ia mendapat ancaman keselamatan dari kaum Quraisy. Oleh karenanya tahun 622 Masehi ia hijrah ke Madinah. Di Madinah, Muhammad memiliki banyak pengikut sehingga ia mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem, bukan ke Ka'bah karena ia bukan mengajarkan tentang agama leluhurnya. Tidak logis jika kemudian Muhammad disebut memuliakan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, sedangkan ia sendiri menjauh dari Ka'bah dan tinggal menetap di Madinah hingga meninggal. Tetapi anehnya ada ayat Al-Quran yang mengubah kiblat agama Islam dari Yerusalem ke Ka'bah, dari Allah Israel ke Tuhan negeri Mekah, sedangkan Ka'bah adalah tempat penyembahan berhala. Kalau Allah SWT yang dibanggakan umat Islam adalah Allah Israel, bagaimana mungkin Allah Israel memerintahkan supaya menyembah Tuhan negeri Mekah, pemilik rumah Ka'bah yang sebenarnya adalah tempat pemujaan berhala Hubal dan berhala-berhala lainnya? Sejak kapan Tuhan YHWH sebagai Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, tempat menyembah berhala Hubal dan berhala lainnya? Ada banyak perbedaan yang kontras antara sosok yang dianggap sebagai Allah SWT dengan Tuhan YHWH. Sungguh sesat dan bodoh cara berpikir Frans Donal mengatakan bahwa pribadi yang diimani sebagai Allah SWT di agama Islam adalah Tuhan YHWH. Banyak orang-orang yang tampil seperti orang yang bijaksana dan pintar, tetapi pada akhirnya menyesatkan banyak orang.